Oke, selamat bertemu kembali mahasiswa di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan saya Permana. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat komputer itu apa, kemudian perangkat inputnya apa, dan perangkat pemrosesan apa ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang perangkat device ya, perangkat output device begitu, dan juga perangkat lunak. Nanti kita lihat jenis-jenis software di situ gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi kemarin sudah bicara tentang perangkat input, apa saja perangkatnya, yang esensinya dia adalah menerima input dari manapun untuk dijadikan masukan oleh komputer kita atau komputer, maka pemerangkat output dia adalah perangkat yang menampilkan informasi begitu, menampilkan informasi kepada penggunanya lah, bisa kita bilang seperti itu ya, pengguna komputer tersebut. Jadi kalau kita lihat definisi di sini, output device merupakan perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menghasilkan keluaran, baik berupa hard copy ya, dicetak di kertas, atau soft copy di layar monitor, dan juga keluaran berupa suara. Sebagai contoh yang termasuk output device yaitu printer ya, dot metric, ya, kemudian video display seperti monitor, flat panel display ya, seperti LCD, speaker, dan masih banyak lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini webcam ya, perangkat webcam, perangkat mikrofon misalkan salah satunya ini bisa mendengarkan suara, printer ya menghasilkan output, kemudian layar monitor Anda ya, dapat ditampilkan di monitor Anda apa yang Anda proses lah begitu. Kemudian speaker ya, speaker yang paling nyata. Ini suara Anda bisa didengar. Webcam mungkin kita bisa kategorikan sebagai perangkat input ya, bukan perangkat output. Nanti ini mungkin salah, nanti kita tolong diperhatikan. Jadi webcam masuknya harusnya ke perangkat input ya, bukan ke perangkat output. Nah, ini beberapa jenis monitor ya. Monitor atau visual display unit ya, istilahnya adalah media sebagai sarana dalam menampilkan apa saja yang kita lakukan dengan komputer, seperti mengetik di papan keyboard, yang setelah itu diolah dan ditampilkan pada monitor. Jadi bisa dibilang monitor ini menampilkan hasil dari input yang diolah oleh komputer begitu. Nah, dulu ada monitor namanya CRT ya, jadi layarnya besar gitu ya. Terus kemudian ada LED atau LCD, sekarang ada yang versi TN ya, sekarang ada yang versi IPS, jadi lebih real. Jadi semakin bagus monitornya, semakin tinggi resolusinya, semakin bagus kualitas monitornya begitu ya. Jadi dari generasi dulu sampai sekarang kualitasnya semakin baik dan ukurannya juga bentuknya juga semakin menarik begitu. Nah, kemudian kita masuk ke perangkat storage di sini sedikit ya, perangkat storage. Jadi yang masuk ke dalam perangkat storage adalah kita lihat dulu definisi beberapa poin di sini. Hard disk sebagai alat booting ya dan media penyimpanan data. Nah, booting ini atau media penyimpanan yang sudah jelas. Booting ini untuk memulai. Jadi kalau kita membuka sistem komputer kita atau Anda pertama kali membuka komputer, nah kan layar hitam dulu. Nah, layar hitam itu artinya komputer Anda melakukan suatu proses booting ya, atau dia memilih mana bagian hard disk yang pertama akan dia gunakan begitu. Jadi istilahnya beginilah. Anda tentu tahu ya pemain bola lah ya, mungkin ya Anda pernah tahu pemain bola gitu ya. Nah, baju bola mana nih yang mau dipakai di home, baju bola mana yang dipakai di away pertandingan away begitu. Nah, itu sama dengan booting. Jadi dia pilih dulu. Oh, bootingnya memulainya mau dari hard disk atau bisa juga mulainya dari CD-ROM ya. Jadi komputernya itu menampilkan data-data yang ada di CD-ROM atau menampilkan data yang dari hard disk gitu. Nah, kalau pada sekarang banyaknya komputer itu menampilkan data dari hard disk. Kenapa? Karena begitu Anda booting, langsung dia mengambil data di hard disk berupa sistem informasi yang sudah diinstal ya di komputer Anda. Sistem informasinya bisa berupa Microsoft Word, bisa berupa Windows, Linux atau Macintosh begitu ya. Jadi pada kenyataan sekarang booting itu sudah langsung otomatis untuk membuka sistem operasi. Tapi jika nanti Anda sistem informasi Anda rusak gitu ya, sistem operasi Anda rusak, Windows Anda rusak, maka Anda perlu booting, proses booting. Proses booting ini nanti yang bisa digunakan untuk menginstal ulang Windows Anda begitu kurang lebih ya. Nah, itu biasanya disimpan di hard disk. Kemudian booting juga bisa dilakukan di CD-ROM atau DVD-ROM gitu ya. Jadi proses pengambilan data untuk bootingnya, untuk data awalnya diambil dari DVD-ROM atau CD-ROM. Nah, kalau kita lihat definisinya di sini, DVD-ROM CD-ROM adalah sebagai alat penyimpanan ya. Jadi sama bentuk fungsinya dengan hard disk, dia adalah penyimpanan. Bentuknya berupa keping cakram dan menggunakan DVD-ROM atau CD-ROM drive. Jadi dia ada
ada blok, ada rumahnya nanti untuk membacanya. Nah, ini DVD atau CD-ROM. Nah, dia ada rumah untuk membacanya nanti. Nah, bedanya dengan hard disk, Anda bisa bayangkan hard disk ini adalah CD-ROM dan DVD, kepingan DVD ini yang digabungkan begitu. Jadi dalam hard disk ini sebenarnya ada piringan-piringan juga seperti DVD-ROM, tapi kecil-kecil, ada banyak di sini. Nah, cara kerjanya kurang lebih sama lah ya. Tapi kalau ini bisa dipisah begitu. Nah, bisa dipisah dan dibawa kemana-mana. Kalau hard disk kan susah dibawa kemana-mana. Jadi kenapa dibikin dulu itu karena orang pengen bawa datanya kemana-mana gitu. Nah, kalau hard disk ya Anda nggak bisa bawa data Anda kemana-mana. Anda nggak mungkin cabut hard disk kan, susah sekali pekerjaan cabut hard disk. Kalau sekarang dengan adanya internet ya data kita bisa disimpan di Google Drive, di tempat-tempat drive yang sudah online semua ya. Nah, kalau dulu internet belum belum terlalu seperti sekarang. Saat ini masih jarang dulu internet. Nah, kemudian ada floppy disk. Nah, ini zaman dulu sekali ini, zaman saya masih kuliah ini. Jadi disket penyimpanan data kapasitasnya kecil dan saat ini jarang sekali digunakan ya. Sebagian digunakan hanya sebagai alat bantu dan instalasi booting beberapa motherboard. Ya, sama fungsinya menyimpan data juga, tapi sangat 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 kecil sekali datanya. Mungkin ukurannya cuma megabyte ya. Kalau Anda bisa bilang kalau di flash disk Anda itu sudah 64 giga begitu ya, atau 12 giga atau 8 giga, ini hanya megabyte ukurannya. 1 giga saja tidak cukup deh flash floppy disk biasanya. Makanya sekarang sudah tidak dipakai lagi oleh orang, jarang sekali digunakan. Nah, flash disk ini sudah mungkin banyak yang pakai dari Anda, merupakan media penyimpanan eksternal yang saat ini paling banyak digunakan ya, karena bentuk yang kecil dan mudah dibawa. Nah, jadi orang sudah meninggalkan CD-ROM sekarang. Jadi Anda tinggal bisa penyimpanan data Anda menggunakan USB tentunya. Booting juga bisa Anda gunakan menggunakan USB. Booting sistem operasi. Jadi itu perangkat storage ya, atau penyimpanan dari komputer. Nah, ini sekarang network interface card atau NIC ya. Ya, definisinya adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain yang biasanya sudah tertanam pada motherboard. Nah, Anda bisa lihat di sini ada suatu slot ya. Nah, tadi kan kita bicara data. Nah, komputer saya dengan komputer Anda itu bisa terhubung nih. Salah satunya dengan network interface card ini. Terhubungnya apa? Jadi kita bisa buka mengirimkan data, bisa melakukan pengiriman pesan dan segala macam ya. Nah, contoh paling gampangnya adalah jika Anda membuka halaman Facebook. Nah, jika Anda membuka halaman Facebook, nah kalau Anda menggunakan network interface-nya di sini misalkan WiFi begitu ya, itu salah satu interface juga, network juga. Data Anda meminta gitu, Anda meminta ke komputer Facebook, tolong dong kirimkan halaman feeds begitu ya, halaman feeds atau halaman komentar mungkin dari ID dengan nama Budi misalkan. Nah, itu yang Anda kirim dari komputer Anda. Nah, itu yang berjalan dia ke internet sampailah ke komputernya Facebook, entah di mana komputernya, bisa di Singapura, di Hong Kong atau dimanapun. Nanti itu yang dikirimkan balik. Oh, saya punya datanya nih fotonya, feedsnya, halaman feedsnya si Budi begitu. Nah, itu yang Anda tampilkan. Nah, komunikasi itulah yang dihantarkan melalui jaringan internet. Nah, salah satunya adalah network interface card. Jadi salah satu medianya ya, selain WiFi juga ada network interface card di sini. Ada juga WiFi onboard yang ditempelkan di komputer Anda langsung begitu. Nah, itu gunanya ya. Nah, ini kita lihat sedikit tentang perangkat lunak ya, sebelum minggu depan kita masuk ke jenis dan bahasa pemrograman ya. Nah, jadi kita lihat definisi di sini, perangkat lunak istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital ya. Jadi termasuk program komputer itu perangkat lunak, dokumentasinya juga perangkat lunak, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis komputer. Jadi apapun yang bisa dibaca dan ditulis komputer itu adalah perangkat lunak. Dengan kata lain, perangkat lunak merupakan penerjemah antara manusia sebagai orang yang memberikan instruksi dan komputer sebagai pihak yang menerima instruksi. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Karena komputer ini dia hanya mengerti arus listrik, nyala atau padam ya, atau binari 0 sama dengan 1, akan sangat susah untuk kita memberitahukan kepada komputer suatu perintah atau instruksi. Makanya ada perangkat lunak yang menerjemahkan permintaan kita sebagai brainware-nya kepada komputer agar bisa diolah oleh komputer dan diberikan outputnya kepada kita. Begitu ya. Nah, kalau di hierarkinya ya, atau dikategorikan, software perangkat lunak ini bisa dibagi menjadi dua ya. Jadi software untuk bahasa Inggrisnya, bahasa kitanya perangkat lunak. Ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi gitu ya. Nah, perangkat lunak sistem ini biasanya sudah disediakan oleh sistem ya, seperti sistem operasi Windows, Linux, Macintosh gitu ya. Kemudian programming system, nanti kita lihat bahasa pemrograman itu apa saja. Salah satunya yang paling terkenal adalah Python ya.
dan Java dan juga C yang dipakai oleh mahasiswa pengantar coding ya pada tahun ini. Kemudian ada software utilitas seperti antivirus atau software untuk membersihkan sisi cleaner gitu ya, untuk membersihkan komputer Anda begitu ya. Nah, ada perangkat software aplikasi ini. Nah, software aplikasi ini software yang ditulis sendiri, jadi Anda bikin sendiri ya softwarenya. Contohnya apa? Contohnya adalah Anda bikin Excel lah ya. Excel itu Anda bikin sedemikian sehingga agar dia bisa menerima input nilai-nilai Anda di semester tertentu dikeluarkan outputnya berupa IPK Anda. Nah, itu paling gampang ya. Nah, kemudian ada dia general purpose application package. Contohnya adalah ya seperti Microsoft Office ya. Jadi dia digunakan untuk pengerjaan di kantor gitu. Secara umum digunakan di perkantoran. Jadi fungsinya bisa beda-beda. Kalau tadi Anda kan untuk mengisi PK, bisa saja saya sebagai dosen untuk menilai penelitian saya misalkan begitu kan. Jadi kan purpose-nya itu berbeda itu. Jadi saya buat idea berbeda untuk saya dan berbeda untuk Anda. Ada customer software-nya. Ini yang spesifik seperti website portal kita. Nah, itu portal kita itu berbeda kalau dibuatnya oleh ini ya, dibuatnya oleh suatu pengembang, misalkan kita sebutlah suatu perusahaan IT begitu. Nah, kalau mereka yang buat itu berbeda untuk UNB, berbeda juga untuk kampus yang lain begitu, seperti UPI atau UNJ ya, itu sangat berbeda perangkatnya. Jadi bisa bisa berbeda jenisnya karena customernya berbeda begitu ya. Nah, ini contoh-contoh perangkat lunaknya. Perangkat lunak aplikasi ya atau software tadi adalah perangkat lunak pengolahan kata seperti Microsoft Word, pemutaran video seperti media player begitu ya. Aplikasi seperti RAN seperti Office begitu ya. Nah, sistem operasi ini sudah ada Windows, Macintosh dan Linux, perangkat pengembangan perangkat lunak ya. Atau software development seperti kompilator di sini untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, ini sudah sebutkan juga tadi. Atau pemrograman tingkat rendah seperti assembler ya. Jadi ini untuk bahasa pemrograman. Pengendali perangkat keras ya, contohnya disk driver. Jadi kalau Anda install printer gitu, ya itu penghubung. Jadi kalau kita lihat pengendali perangkat keras gitu ya. Itu atau device driver yaitu penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya adalah printer. Kalau Anda beli printer, Anda butuh disk atau CD atau software untuk si printernya bisa terhubung ke komputer Anda, baru Anda bisa ngeprint begitu. Nah, perangkat lunak menetap atau firmware seperti yang dipasang di jam tangan digital dengan pengendali jarak jauh. Nah, dia sudah ada dari perusahaannya atau firmnya dari company-nya sudah ada begitu. Contohnya apa nih? Contohnya Anda beli Apple ya, itu sudah ada iOS-nya begitu. Anda beli Android, Anda beli apa misalkan Samsung ya, itu ada Android-nya begitu ya. Anda beli perangkat apapun perangkat lunak yang sudah ada di dalam itu software yang disiapkan oleh perusahaannya begitu ya. Nah, itulah kurang lebih. Jadi dia by default sudah ada disiapkan softwarenya oleh perusahaannya. Kemudian perangkat lunak bebas ya, seperti open source di sini. Perangkat lunak terbuka ya, perangkat lunak bebas, freeware atau perangkat free libraryware atau perangkat lunak open source. Jadi perangkat lunak kalau kita bilang itu dibuat oleh seorang engineering ya, direkayasa oleh seorang engineering perangkat lunak gitu ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, nanti hasil rekayasa itu bisa kodenya itu atau bagaimana cara membuatnya itu bisa dibuka. Nah, itu namanya open source. Jadi kalau cara membuat suatu software itu dibuka secara umum bisa digunakan oleh orang umum gitu ya, bisa ditiru oleh orang umum, itu namanya open source. Tapi kalau cara membuatnya ditutup, nggak boleh orang lain tahu caranya atau nggak boleh orang lain tiru, itu namanya bukan open source ya, atau lisensi itu namanya, license software. Nah, ada perangkat lunak gratis, jadi dia disebarkan secara gratis ya, jadi dia lebih kepada kegunaannya begitu. Ada perangkat lunak uji coba, jadi dia hanya bermasa waktu tertentu misalkan. Seperti misalkan kita membeli suatu software atau perangkat lunak, dia hanya bisa dijalankan 3 bulan atau 30 hari saja. Masuk hari keempat Anda harus bayar gitu lisensinya, atau Anda mesti perpanjang lisensinya begitu ya. Nah, ada perangkat lunak yang terakhir adalah perangkat lunak perusak malware ya, seperti virus mungkin ya, atau ransomware nanti mungkin ada banyak contohnya di situ. Nah, jadi itu tadi contoh perangkat lunaknya. Nah, sekarang jenis software atau perangkat lunak komputer nih. Jadi kalau tadi kita lihat perangkat lunaknya, sekarang perangkat lunak yang dipakai di komputer begitu ya. Ada sistem operasi, kemudian bahasa pemrograman. Jadi sistem operasi adalah sistem atau perangkat lunak yang digunakan oleh komputer untuk menjadi rumah bagi aplikasi-aplikasi yang lain begitu ya.
Jadi jadi dia mengoperasikan sistem komputer lah, begitulah bisa dibilang. Jadi untuk pengelolaan sistem komputer Anda namanya sistem operasi. Nah, kalau bahasa pemrograman untuk membuat suatu program gitu ya. Jadi menghasilkan hasilnya nanti suatu perangkat lunak. Kalau sistem operasi dia mengelola sistem komputer Anda. Kalau bahasa pemrograman hasilnya nanti berupa perangkat lunak baru ya. Untuk keperluan tertentu. Nah, perangkat lunak utilitas ya seperti virus tadi ya. Jadi antivirus begitu ya. Seperti soundcard ini mendukung performa dari sistem komputer Anda. Perangkat lunak aplikasi, nah jadi dia berupa bentuknya sebuah aplikasi yang sudah bisa langsung digunakan begitu ya. Nah, perangkat lunak berdasarkan lisensinya tadi ada yang berbayar, ada yang gratis, freeware, open source ya, ada yang berbagi, jadi dia dibagikan secara cuma-cuma mungkin begitu. Kemudian ada perangkat iklan atau spamware ya, jadi ada perangkat yang khusus dia perangkat lunak yang dia didistribusikan untuk tujuan iklan begitu. Nah, jadi begitu pertemuan tiga kita ini terkait dengan perangkat-perangkat keras dan jenis-jenis software ya. Nah, untuk bahasa pemrograman juga sudah dilihat. Nah, ini ini bahasa pemrograman kita bahas sedikit ya. Sebelum ke bahasa pemrograman, kita masuk dulu ke sistem operasi. Jadi kita akan bahas ini semua sampai selesai ya di perangkat lunak ini ya. Sebelum nanti kita masuk ke utility software dan sistem pendukung keputusan. Nah, sistem operasi nih, saya sudah jelaskan tadi, perangkat lunak untuk kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar dari sistem termasuk menjalankan perangkat lunak. Contohnya adalah Windows, macOS, Unix ya, Novel, Network, FreeBSD. Tugas-tugas sistem operasi adalah mengatur antarmuka sistem informasi dengan pengguna, koordinasi perangkat keras dengan perangkat lunak, pengolahan perangkat lunak aplikasi ya, kemudian pengolahan, penyimpanan dan pengambilan data, pengelolaan sumber daya sistem lain pada komputer. Jadi secara intinya sistem operasi ini adalah suatu perangkat lunak yang digunakan oleh komputer untuk mengelola sistem komputer itu sendiri. Mengelola apa saja tadi? Ya perangkat lunak, perangkat keras tadi yang terutama yang dikelola oleh si sistem operasi ini. Bagaimana nantinya keyboard Anda bisa membaca dan dihasilkan outputnya di monitor. Nah, itu juga sistem operasi yang mengelolanya. Oh, Anda pencet-pencet KK 10 kali gitu ya. Nah, itu sistem operasi yang mengolah. Oh, ini K-nya 10 kali gitu. Mau ditampilkan di mana nih? Mau ditampilkan di Microsoft Word, mau ditampilkan di Excel, mau ditampilkan di PowerPoint nih. Yang mana nih? Nah, itu sistem operasi yang mengelola ya. Jadi secara umum sistem operasi mengelola dari low levelnya lah interaksi dari komputer Anda. Nah, bahasa pemrograman by definisinya adalah instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, level bahasa pemrograman ada yang levelnya rendah, tinggi, ada yang middle ya. Jadi bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang ditulis ya, sehingga nantinya dia menghasilkan suatu aplikasi begitu. Jadi kan tadi kita sudah bilang software komputer ini hanya mengerti 0101 begitu ya. Sedangkan kita bahasa manusia sangat banyak interpretasi kita. Nah, untuk menjembatani membuat suatu perangkat lunak yang nantinya bisa dimengerti oleh komputer, maka digunakanlah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dibuat oleh manusia ya, hasilnya berupa software nanti yang diolah yang cara kerjanya bisa dipahami oleh komputer gitulah kurang lebih. Jadi kalau Anda mau bikin suatu perangkat lunak baru ya Anda harus menggunakan bahasa pemrograman tentunya begitu ya, untuk suatu membuat program baru. Nah, berdasarkan levelnya ini, jadi kalau low level itu bahasanya tuh benar-benar bahasa mesin begitu. Anda banyak sekali di situ kode-kodenya atau sintaksnya atau vocabulary ya. Kalau kita belajar bahasa kan bahasa Inggris misalkan ada vocab tuh, ada grammarnya tuh. Nah, banyak sekali vocab atau grammar yang di dalam bahasa pemrograman ini itu sangat dekat dengan komputer atau sangat matematis sekali atau cuma 0101 aja. Nah, itu low level namanya. Jadi sangat sulit bagi Anda untuk menerjemahkan bahasa kita atau hal yang kita inginkan ke dalam bahasa tersebut karena banyak sekali sintaks-sintaks yang sangat dekat komputer gitu ya. Nah, kalau middle itu sudah sedikit berkurang itu. Jadi ada bahasanya sudah sedikit mudah dipahami. Contohnya ada kondisi ya. Kondisi itu bisa misalkan kondisinya kalau kita mau diketiknya J-nya 10 kali, maka munculkan tulisannya J-nya jadi besar gitu. Misalkan programnya seperti itu. Nah, itu bisa kita buat kondisinya if misalkan ya. Ada kondisi if, sintaksnya if namanya begitu misalkan. Nah,
Cuman dia masih banyak juga aturan-aturan atau sintaks-sintaks yang menggunakan bahasa low level atau bahasa mesin ya, atau banyak sekali kode-kode binary note 101 di situ begitu. Nah, kemudian juga bahasa yang high, nah itu udah lebih jauh mudah lagi, sangat sedikit bahasa komputernya. Jadi lebih mudah, jadi semakin high dia, semakin mudah digunakan manusia, tapi performanya biasanya untuk komputasi atau komputer semakin rendah, begitu ya. Tapi semakin low dia, komputasi atau kemampuan komputernya semakin bagus, tapi semakin susah untuk dipelajari oleh manusia. Nah, begitulah kurang lebih bahasa penggunaannya. Nah, sekarang bahasa perangkat lunak utilitas. Jadi by definisi adalah perangkat lunak untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam sistem komputer, seperti membantu pengoperasian mesin komputer, persiapan backend disk, membuat duplikat file, proteksi keamanan software, perbaikan bagian file yang rusak, pengujian kebenaran kinerja komputer, lain-lain dan lain-lain ya. Nah, contohnya WinRAR, ScanDisk, Disk Fragment, Norton Ghost, TuneUp Utility, Advanced System Care, dan Sisi Cleaner ya. Jadi dia sebagai pendukung lah, supporter lah dari sistem operasi ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di situ. Jadi dia sistem operasi belum menyediakan, dia menyediakan. Salah satunya adalah disk defragment ya. Nah, jadi dia mendefrag atau membagi disk Anda, partisi-partisi disk Anda. Misalkan disk Anda beli 150 atau 500 giga, Anda bisa jadikan dua partisi kan, partisi C atau D, ukurannya 250, 251. Itu bisa digunakan dengan perangkat lunak utilitas. Nah, ini software aplikasi by definisi program komputer yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang rutin dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya Office, Word, Excel, PowerPoint ya, CorelDRAW dan Adobe. Jadi dia lebih digunakan secara rutin lah. Nah, kita bisa bilang secara rutin ya. Kalau utilitas kita mungkin menggunakannya nggak secara rutin begitu. Nah, kalau ini kita gunakan secara rutin dan terus-menerus ya, software aplikasi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, ada yang berbayar. Software yang berbayar itu adalah distribusi secara komersial ya, atau berbayar. Biasanya ada permintaan kode aktivasi ya, dan ada manusia uji coba, contohnya Office dan Photoshop. Ada yang gratis ya, contohnya Google Chrome bisa digunakan secara gratis. Firefox ya, distribusinya secara gratis ya. Namun dimungkinkan untuk komunikasi seperti masang iklan atau menggunakan donasi nanti. Jadi Violet dia gratis di awal, tapi nanti kedepannya mungkin saja nanti ada iklannya begitu ya. Tapi kan dalam konteks dia tetap gratis. Kemudian open source yang sumbernya terbuka ya. Jadi kode-kode sumbernya bisa diduplikasi oleh orang lain. Jadi bisa dibuat ulang oleh orang lain gitu ya. Anda tahu cara membuatnya. Kemudian shareware ya, berbagi, dia dibagikan secara gratis tapi dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada trialnya di situ gitu ya. Jadi biasanya dia digunakan untuk testing. Jadi kita bikin software baru begitu ya. Nah, kita sebarkan dulu ke orang nih, bagaimana pendapat orang, bagus apa enggak nih? Oh, ini masih ada kurang bagus di sininya, tolong diperbaiki. Nah, itu biasanya software berbagi itu nanti menjadi feedback untuk si pembuat softwarenya. Nah, yang terakhir ada software iklan ya. Jadi tujuannya untuk mengiklan atau komersialisasi. Contohnya banner iklan yang muncul di Android Anda ya. Kalau Anda buka aplikasi tertentu, tahu Anda buat di games tertentu muncul iklan begitu ya. Nah, itu ada. Nah, jadi itu pertemuan ketiga kita ya. Ini akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi kita sudah bahas tentang dari pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan pertama kita tahu tentang data, apa itu data, apa itu informasi, apa itu sistem, apa itu manajemen, apa itu sistem informasi manajemen. Kemudian kita masuk ke ranahnya perangkat keras komputer ya. Jadi apa-apa saja perangkat keras komputer ya, hardware itu ya, yang di dalam CPU aja apa aja, input device itu apa saja, output device itu apa saja, perangkat pemrosesan itu apa saja. Kemudian kita masuk ke perangkat lunak ya, kita bisa katakan jadi 5 bagian tadi itu ya. Ada 2 bagian, sorry. Ada sistem operasi dan ada perangkat software aplikasi ya, software sistem atau software aplikasi. Nah, untuk perangkat lunak juga ada bahasa pemrograman namanya ya. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat suatu program atau membuat perangkat lunak yang lainnya begitu ya. Kemudian ada perangkat lunak utilitas, yaitu untuk mendukung kegiatan Anda yang tidak rutin ya. Ada perangkat lunak yang sehari-hari seperti perangkat lunak aplikasi tadi. Nah, demikian pertemuan kita yang ketiga. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kanal-kanal resmi yang sudah disediakan. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.